Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our group Hukum Perdata. Di sini kami dari kelompok 4 Hukum Perdata izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri Habibullah dengan NIM 05020220043. Dan saya Hilyatul Aulia dengan NIM 050202200045. Dan saya Linggawati Widian dengan NIM 0502022499. Nah, di sini kami akan membahas apa itu istilah hukum perdata. Hukum perdata ialah sebuah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban perorangan atau badan hukum satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup di masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan atau pribadi. Sedangkan Profesor Subekti Esa berpendapat jika hukum perdata dalam arti luas meliputi tentang segala hukum privat material, yaitu semua hukum pokok yang mengatur berbagai kepentingan perorangan. Dan hukum perdata itu sendiri memiliki dua jenis macamnya. Yang pertama ada hukum perdata tertulis yang terdiri dari BW Burgerlijk Wetboek, kemudian ada WVK Wetboek van Kopandel, kemudian yang ketiga ada undang-undang. Dan yang kedua ada hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tidak tertulis terdiri dari hukum adat yang telah berlaku lama di Indonesia. Nah, lantas bagaimana sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia? Di Indonesia, sumber hukum perdata kita menggunakan sebuah kitab undang-undang hukum perdata. Menurut Profesor Subekti, KUH Perdata ini merupakan suatu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari pemerintahan zaman Belanda dahulu, yang mana demi peraturan peralihan undang-undang dasar sementara harus kita warisi dengan segala jalannya. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai sejarah hukum perdata di Indonesia, kali ini kita akan membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pembentukan BW. Yang kedua, fase pemberlakuan BW di Hindia Belanda. Dan yang ketiga, fase pemberlakuan BW di Indonesia. Sejarah terbentuknya KUH Perdata di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya KUH Perdata Belanda. Sedangkan sejarah KUH Perdata Belanda juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kode Sivil Prancis. Singkatnya, dulu kerajaan Romawi pernah menjajah Prancis dan Prancis juga pernah menjajah Belanda, kemudian Belanda menjajah Hindia Belanda. Nah, berdasarkan asas konkordasi, yaitu pemberlakuan hukum negeri asal kolonial ke daerah koloni, maka hukum Romawi diterapkan pula kepada Prancis. Lalu Prancis membawa hukumnya untuk diterapkan kepada Belanda, kemudian Belanda menerapkan hukumnya kepada Hindia Belanda. Pemberlakuan BW di Hindia Belanda berlaku mulai pada tanggal 1 Mei 1848 sesuai pasal 131 Indische Strafrechtling yang mengemukakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda maka berlaku padanya hukum perdata yang berlaku di Belanda. Jadi pada saat itu ada 3 golongan yang tunduk pada hukum Belanda. Yang pertama orang-orang Eropa yang meliputi orang Jepang, Amerika, orang Australia, dan mereka yang lainnya. Yang kedua, orang-orang yang dipersamakan dengan Eropa, yakni mereka pada saat dewa diperlakukan memeluk agama Kristen. Dan yang ketiga, yakni orang Bumi Putra turunan Eropa. Nah, sementara untuk golongan Bumi Putra, pada saat itu diberlakukan hukum adat mereka masing-masing. Jadi,
terdapat dualisme hukum perdata pada saat itu. Kemudian, berdasarkan titah Raja Belanda pada tanggal 15 September 1916 pada golongan Bumi Putra dan golongan Timbul Asing dengan sukarela dapat menundukkan dirinya kepada BW, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Nah, setelah Indonesia merdeka, semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Begitulah bunyi pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar setelah kemerdekaan Indonesia tidak terjadi kekuasaan hukum, maka BW telah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, baik setelah kemerdekaan hingga sekarang. Namun, tentu saja BW yang diberlakukan sejak tahun 1848 secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan dan perkembangan untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Tentu kalian bingung kan? Jadi, hukum perdata ialah hubungan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi. Seperti contohnya hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, atau hukum yang mengatur kependaan, dan hukum waris. Kemudian pengadilan adanya pengaduan. Makna dari kata tersebut adalah si pihak yang bersangkutan akan mengadu pada pengadilan. Contohnya dalam kasus perceraian, yang mana pihak yang dirugikan akan mengadu kepada pengadilan. Kemudian bersumber hukum-hukum perdata tertulis seperti BW, korespondensi, dan hukum perdata tidak tertulis seperti hukum adat. Nah, dalam hukum acara perdata juga cenderung bersifat tertutup karena bersifat privat. Sedangkan hukum pidana ialah mengatur hubungan hukum antara seseorang anggota masyarakat dengan negara. Contohnya, kasus yang korupsi, yang mana kasus tersebut juga terlibat dengan negara. Kemudian, pengadilan tanpa adanya pengaduan. Jadi, jika tidak ada yang mengadukan hukum pidana, akan masih tetap berlanjut. Hukum pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan di luar KUHP. Dalam hukum acara pidana, biasanya juga diberlakukan dengan terbuka atau untuk umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Berdasarkan substansinya, hukum perdata yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pertama hukum perdata material dan yang kedua hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum perdata material merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan serta mengatur hak-hak dan kewajiban perdata, yang menurut ilmu pengetahuan mengatur 4 hal. Pertama, hukum pribadi atau personen reh, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan sebagai orang asli, serta hak dan kewajiban subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Hak dan kewajiban tersebut dimiliki setiap orang sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang kedua, yaitu hukum keluarga atau family reh, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan antara orang dan akibat hukumnya. Dalam hukum keluarga, isinya mengatur 6 hal mengenai hubungan kekeluargaan. 6 hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, keturunan, kemudian kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampuan, dan yang terakhir perkawinan.
Dan yang ketiga yaitu hukum kekayaan atau Vermogensrecht, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban objek hukum dalam suatu peristiwa hukum yang dapat dinilai dengan uang, termasuk juga hubungannya dengan subjek hukum. Jadi, yang menjadi titik perhatiannya adalah hubungan antara keduanya, yaitu subjek dan objek hukumnya. Dan yang terakhir yaitu hukum waris atau Erbrecht, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak milik harta peninggalan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia, biasanya mengenai hubungan keluarga orang tersebut seperti warisan dan wasiat. Sedangkan hukum perdata formil merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban perdata. Hukum perdata formil ini juga biasanya disebut juga dengan hukum acara perdata. Nah, selain sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, ada juga sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata atau BW. Pembagian hukum perdata menurut KUH Perdata atau BW merupakan bentuk dari kodifikasi hukum. Berdasarkan KUH Perdata, hukum perdata dibagi ke dalam 4 buku yang mencakup hal-hal yang berbeda. Di antaranya, buku pertama yaitu perihal orang atau van person. Dalam buku ini memuat 18 bab yang mengatur tentang hukum-hukum mengenai orang atau Personenrecht dan keluarga atau Familierecht. Namun, peraturan tentang perkawinan tidak berlaku lagi karena digantikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, buku yang kedua yaitu perihal benda atau Van Zaken. Dalam buku ini memuat 21 bab yang mengatur tentang hukum-hukum mengenai kekayaan mutlak atau kebendaan dan waris atau Erbrecht. Namun, peraturan tentang tanah, kekayaan alam, dan jaminan tanah sudah tidak berlaku lagi karena digantikan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Selanjutnya, buku yang ketiga yaitu perihal perikatan atau Van Verbintenissen. Dalam buku ini memuat 18 bab yang seluruhnya mengatur tentang hukum-hukum mengenai kekayaan relatif atau perikatan. Dan yang terakhir, buku yang keempat yaitu perihal bukti dan kadaluarsa atau Van Bewijsen Verjaling. Dalam buku ini memuat 7 bab yang mengatur tentang hukum-hukum mengenai pembuktian sebagai alat yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak seseorang dalam mengadili perdata. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.